Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal saleh adalah merupakan dua hal penting dalam kehidupan kita, bahwa keduanya adalah merupakan bekal kita sebagai wasilah bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bukan berarti bahwa orang-orang yang beramal mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung kalau tidak bisa menjaga amalnya. Mereka akan menjadi orang-orang yang merugi kalau mereka merusak amal kebaikannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kalian merusak, janganlah kalian membatalkan amal kalian. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang beramal saleh tetapi tidak menyadari bahwa ia telah merusak sendiri amal kebaikannya itu, sehingga ia menjadi orang-orang yang merugi. Allah juga mengingatkan, qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum, maukah kalian aku beritahukan, bil ahsarina a'mala, dengan orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang mereka mengira telah berbuat yang terbaik di dalam kehidupan dunia, tetapi mereka tidak menyadarinya. Wahum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a,
Mereka orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, tetapi mereka mengira mereka telah melakukan yang terbaik. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membatalkan atau merusak amal kebaikan kita. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan-amalan yang bisa merusak kebaikan kita? Di antaranya yang pertama adalah karena lisan kita. Lisan itu bisa merusak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala rajulun, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan yuzkaru bi kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha illa annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia itu terkenal dengan kebaikan-kebaikannya atau banyaknya kebaikannya. Di antara kebaikannya adalah salatnya, puasanya, sedekahnya. Illa annaha tu'zi jiranaha bilisaniha, hanya saja dia itu sering menyakiti tetangganya, sering menyakiti temannya, orang-orang yang dekat dengannya, bilisaniha, dengan lisannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya finnar, dia adalah seorang ahli neraka. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia itu sedikit puasanya, sedikit sedekahnya, sedikit salatnya, dan dia hanya bersedekah dengan memberi makan atau memelihara kucing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah ahli surga. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kebaikan yang kita lakukan bisa dirusak dengan lisan, dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, dengan ucapan-ucapan yang menyakiti. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga lisan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya tentang kebaikan, maka Nabi mengatakan, kuffa alaika haza, jagalah olehmu lisanmu. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita lisan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, untuk memperbanyak keilmuan kita dengan mengajarkan orang lain ilmu pengetahuan, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dengan lisan kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia berkata yang baik atau lebih baik ia diam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa merusak amal kebaikan kita adalah keburukan yang lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Para sahabat kemudian menjawab, orang-orang yang bangkrut di antara kita itu ya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha
fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang-orang yang datang nanti pada yaumul qiyamah dengan membawa pahala salatnya, datang dengan membawa pahala puasanya, dan datang dengan membawa pahala zakatnya. Dan dia juga datang dengan membawa wa ya'ti qad syatama hadza, dengan caciannya kepada orang lain, wa qatafa hadza, dan dia menuduh keburukan kepada orang lain, wa safakahat wa akala mala hadza, dan dia telah memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, dan dia telah menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dan dia memukul orang lain. Lalu kemudian fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, kemudian kebaikan-kebaikan yang ia bawa digunakan untuk membayar keburukan-keburukan yang dilakukannya, untuk membayar kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika kebaikannya itu telah habis dan keburukannya belum terbayarkan, maka keburukan orang-orang yang dizaliminya diambil kemudian diberikan kepadanya, lalu ia menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang lebih banyak kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang batal atau rusak amal perbuatannya adalah orang-orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya ketika kita beramal harus kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang benar. Sebelum kita sholat, maka kita harus paham tentang tata cara sholat. Sebelum kita berpuasa, kita harus tahu tata cara berpuasa. Sebelum kita haji, maka kita harus tahu tata cara haji yang benar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa kam min qaimin, berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam, laisa lahu min qiyamihi, yang dia tidak memperoleh apa-apa dari salat malamnya itu illa sahar, kecuali hanya kantuk saja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dia beramal tetapi dia tidak tahu bahwa amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang bersedekah tetapi sedekahnya tidak diterima oleh Allah karena dia menggunakan uang haram. Berapa banyak orang yang salat tetapi tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman haram masuk ke dalam tubuhnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya haram, makanannya dan minumannya haram. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mereka melakukan perjalanan jauh, berjihad di jalan Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, menengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah, fa anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya dan ibadahnya? Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika beramal harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang benar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fiddin. Tidaklah Allah itu disembah dengan lebih baik kecuali dengan mendalami agama. Wal ilmu bit ta'allum, dan ilmu itu harus dengan belajar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang bisa membatalkan amal kebaikan kita adalah riya.
Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyakiti hati orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang berinfak karena riya kepada orang lain. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab, maka perumpamaannya adalah seperti orang yang meletakkan debu di atas batu yang licin, kemudian diterpa oleh hujan, maka hilanglah apa yang ia perbuat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara yang merusak amal kebaikan itu adalah kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, jika engkau mempersekutukan Allah, maka Allah akan benar-benar menghapus amalmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa khatib sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahli di dalam beramal saleh dan pandai di dalam menjaganya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.